Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas saham dari sektor perbankan, yakni saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRI. Nah, sebelum itu untuk kawan-kawan yang masih mendukung channel Investor Logis, terima kasih. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah subscribe dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan dibantu untuk subscribe ya kawan-kawan. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau bahas saham Bank Mandiri dengan kode saham BMRE. Tapi karena saya sudah pernah analisa tentang laporan keuangannya, kalau nggak salah laporan keuangan kuartal 3 juga udah saya analisa ya, tapi nanti saya cek lagi. Nah, di sini saya mau membahas sudut pandang logika tentang dividennya. Nah, dengan kaitan kita akan coba memperkirakan berapa kira-kira dividen dari Bank Mandiri ketika nanti akan membagikan dividen berdasarkan laba bersih tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah lihat ini Bank Mandiri, kode saham BMRI, track record dividennya ini. Nah, sejak 2009 sampai dengan 2023 mereka tidak pernah absen bagi dividen sekalipun. Kita lihat di sini ada 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, mereka nggak pernah absen bagi dividen ya. Nah, jadi dividen mereka ini di tahun 2023 mencetak dividen tertingginya di Rp529 per lembar. Nah, kalau kita lihat kita bandingkan dengan labanya, berapa laba Bank Mandiri tahun 2022? Karena laba bersih tahun buku 2022 itu dividennya dibagikan tahun 2023. Jadi dihitung dulu, ditutup buku dulu, baru dihitung berapa dividen yang mau dibagikan gitu. Nah, kalau kita lihat sejarah laba bersih dari Bank Mandiri ini, dari kita mundur dari tahun 2012 bahkan, nah saham Bank Mandiri ini kinerjanya sangat bagus. Kenapa saya katakan begitu? Nah, kita bisa lihat di sini, ini saya mundur jauh sekali sampai ke tahun 2008, kita lihat laba bersihnya 2008 5,3 triliun, kemudian 2019 7,1 triliun naik ya, 2010 naik lagi ke 9,2, 2011 naik lagi ke 12,6, 2012 naik lagi, 2018 naik lagi, 2013 ke 18,8 triliun, kemudian 2014 naik, 2015 naik lagi, 2016 turun. Nah, jadi dia terjadi sekali penurunan setelah beberapa tahun kenaikan ya, dari 2008 sampai 2016, 8 tahun ya. Nah, dalam kenaikan 8 tahun dia turun sekali di 2016, ini ada krisis energi juga di sini ya, krisis komoditas. Jadi mungkin pada saat itu ekonomi Indonesia lagi tidak bagus gitu. Nah, kemudian dia terbang lagi naik di 2017, kemudian 2018, 2019. Nah, kemudian dia 2020 turun lagi karena pandemi COVID-19. Kemudian terbang lagi di 2021 dan tahun 2022 laba bersih mereka mencapai 44,9 triliun dan ini adalah mencetak rekor laba bersih tertinggi Bank Mandiri sepanjang masa, 44,9 triliun. Nah, dengan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah mereka ini 44,9 triliun ini, mereka sanggup membagikan dividen sebesar tadi Rp529 per lembar saham. Nah, kalau misalnya laba bersih tahun tutup buku nanti 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, maka laba bersih Bank Mandiri akan cetak rekor terbaru dong ya kan? Karena ini peringkat ke-1 masih laba tertinggi mereka sepanjang sejarah ya, sepanjang sejarah Bank Mandiri di tahun 2022 mencapai 44,9 triliun. Kalau misalnya laba bersih tahun 2023 lebih besar dari sini, seharusnya dasar logikanya dividen yang dibagikan juga lebih besar daripada dengan patokan laba
sebesar ini, kan gitu logikanya. Nah, mari kita cek laba Bank Mandiri sampai dengan kuartal 3 tahun ini. Nah, kita ingat ya, 2022 mereka cetak laba tertinggi sebesar 44,9 triliun. Kita hitung sekarang laba bersih Bank Mandiri sampai dengan kuartal 3 2023 ini. Nah, kita lihat di sini dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kita pergi ke laba bersihnya. Nah, kuartal 1 2023 Bank Mandiri membukukan laba sebesar 13,8 triliun. Oke, kita catat dulu 13,8 triliun. Kemudian kita tambahkan sama laba bersih kuartal 2-nya, 13,8 triliun lagi. 13,8 triliun. Kemudian kita tambahkan kuartal 3-nya, laba bersihnya 15 triliun. Laba 15 triliun. Nah, dalam 9 bulan terakhir dari kuartal 1 sampai kuartal 3 2023, Bank Mandiri sudah membukukan laba bersih sebesar 42,6 triliun. Nah, sementara tadi laba bersih Bank Mandiri tahun 2022 adalah 44,9 triliun. Artinya hanya sekitar selisih berapa ini? 44,9. Hanya tinggal selisih sebesar 2,3 triliun lagi. Jadi kalau laba bersih Bank Mandiri Nah, jadi itu kan hanya selisih sebesar 2,3 triliun saja. Nah, kalau kita lihat track record laba bersih dari Bank Mandiri ini, sepertinya tidak mungkin kalau mereka hanya menghasilkan laba sebesar 2,3 triliun saja di kuartal 4 nanti, dengan kualitas laba seperti ini. Ya, kita anggap saja lah paling kecil nanti mereka membukukan laba 13 triliun saja. Kita ambil di angka yang paling rendahnya, 13 triliun. Maka 42,3 tambah 13 triliun, maka akan di kisaran 55,3 triliun. Asumsi laba bersih 2023. Kalau kuartal 4-nya membukukan laba minimal 13 triliun. Jadi, menurut anggapan saya, laba bersih dari Bank Mandiri di kuartal 3 nanti, tutup buku kuartal 3, tentu saja akan menjadi laba bersih tertinggi sepanjang masa terbaru dari mereka. Karena laba bersih tahun 2022 yang sebesar 44,9 triliun ini sudah pasti akan terlampaui. Begitu kawan-kawan. Nah, jadi kalau nanti laba bersih tahun 2023 mereka akan cetak rekor laba bersih tertinggi lagi, maka seharusnya dividen yang dibagikan akan naik dari dividen tahun sebelumnya kalau mengikuti logika besaran dividennya. Nah, kalau mereka bagikan dividen sebesar 529 di tahun 2023, ini kan dibagikan tahun 2023 tapi atas dasar laba bersih tahun buku 2022. Nah, jadi mari coba kita hitung dengan menggunakan metode kali silang di tematika. Misalnya ini kita anggap sebagai laba bersih. Kemudian kita di sini buat dividen. Oke. Nah, dengan laba bersih tahun 2022 sebesar 44,9 triliun, 44,9 triliun, mereka membagikan dividen sebesar 529 rupiah. Ini koma-komanya kita anggap nggak ada aja ya, biar kita hitungnya gampang. Kemudian kita mengasumsikan laba bersih dari
Bank Mandiri tadi di tahun 2023 nanti adalah, coba kita hitung ulang lagi biar pasti dia. Kuartal 1 13,8, kuartal 2 13,8, kuartal 3 15. Nah, dalam 3 kuartal 42,6 triliun udah kan. Nah, kita asumsikan kuartal 4-nya 13 triliun aja. Kita ambil angka paling rendahnya. Oke. Nah, kita tambahkan lagi 13 triliun. Kita asumsikan kuartal 4 2023 dari Bank Mandiri adalah laba 13 triliun. Maka kita dapat angka taksiran laba bersih mereka di tahun 2023 adalah 55,6 triliun. Kita anggap sajalah 55 triliun. Kita korting lagi. Anggap terendahnya ya. 55 triliun. Kok pindah? Sebentar. Ini kamu di sini. 529. Berapa dividen? Nah, kalau laba bersihnya 55 triliun, kita asumsikan di tahun tutup buku nanti 2023, berapa dividen yang akan dibagikan atas dasar laba bersih segini, kan gitu. Kita belum tahu, kita buat X. Nah, kemudian kita pakai metode kali silangnya, maka kita kalikan 44,9 dikali 4,9 dikali X, maka dapat 44,9 X sama dengan 55 dikali 529 dengan 44,9 X sama dengan 55 kali 529 29.095 29.095 X sama dengan 29.095 dibagi 4,9 X sama dengan, nah maka kita bagikan 9095 dibagi dengan 44,9. Nah, dapatlah dividen perkiraan kita di 647,9. Maka kita bulatkan aja 648. X sama dengan 648. Nah, ini adalah dapatlah kita asumsi dividen BMRI tahun 2024 nanti. Kita terima tahun 2024 dividennya atas dasar laba bersih tahun 2023. Nah, kita asumsikan laba bersihnya di tahun 2023 adalah 55 triliun. Maka kita dapatkan dividennya sebesar 648. Nah, kalau kita asumsikan dividennya nanti kita dapat adalah 648, jika kita membeli saham Bank Mandiri hari ini di harga 5.875, maka berapa persentase dividen yield yang kita dapat? Nah, maka kita catat dulu di sini harga hari ini 5.875. Nah, berapa persen persentase yang akan kita dapat kalau kita dapat dividen 648 per lembar? Maka kita hitung 648 dikali 100 dibagi harga sahamnya hari ini 5.875. Maka kita dapat kira-kira dividen bisa sebesar sampai 11%. Nah, 5.875 dikali 11% besar 646 kan. Nah, kita asumsikan 648. Nah, jadi kalau kita beli Bank Mandiri di harga terakhirnya di 5.875 ini dengan asumsi kita dapat dividen sebesar 648 di tahun 2024 nanti, maka kita bisa dapat dividen yield sekitar 11%. Di sini dividen yield
sebesar 11% kita kira-kira. Nah, artinya kalau kalian misalnya beli saham Bank Mandiri di harga terakhirnya ini di 5.875 dengan modal 100 juta, mungkin kalian bisa dapat dividen sekitar 110 juta. Kalau misalnya kalian beli di harga segini dengan asumsi dividen yang kita perkirakan benar di 648. Kalau kalian beli 1 miliar, mungkin kalian dapat 110 juta. Gitu. Dengan fundamental perusahaan yang bagus, Bank Mandiri udah pasti bagus lah gitu fundamentalnya kan. Labanya sebesar itu. Kemudian dengan catatan track record dividen yang bagus dan dengan prestasi mereka adalah bank pertama yang asetnya menembus angka di atas 2.000 triliun. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya analisa untuk memperkirakan berapa kira-kira dividen dari saham Bank Mandiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.